bantuannya boleh langsam ya, karena nanti bisa di breakdown. Kemudian membersihkan lapangan, ya itu kan masuk di itu ya, di awal pekerjaan, pembersihan lapangan. Nah ini perlu juga kamu perhatikan, kalau misalkan di lapangan itu ternyata ada bangunan existing, artinya betul-betul bukan tanah kosong, maka apakah ini nanti menjadi beban penyedia jasa, kontraktor untuk membongkar? Kalau kita bebankan kontraktor pemenang yang nanti membongkar, maka kita siapkan di sini pembongkaran bangunan existing. Nah itu berapa nilainya gitu ya. Nah ini sangat menentukan pekerjaan, dan ini tidak template ya, artinya tergantung atau situasional, tergantung lahan yang ada di lapangan gitu ya. Nah membersihkan ini berarti ini kondisi lahan yang siap bangun, jadi hanya membersihkan semak, kemudian dan perataan dan sebagainya untuk keperluan dia nanti memasang boplang pengukuran. Nah terus pagar sementara, berarti kan setiap proyek itu kan harus kita pasang itu ya, pagar. Nah tapi kita lihat apakah semua sisi lahan itu harus dipagari atau hanya sisi depan atau sisi samping. Itu juga kita perhatikan di site plan kita. Jadi nanti persiapan itu sangat tergantung dari site plan kita. Maka di dokumen ini gambar itu mestinya ada site plan-nya, ya, ada gambar site plan-nya. Sebelah kiri kanan batasannya apa, ya. Nah, kalau kita persis sebagai perencana, kita harus survei, ya. Kita survei, kemudian kalau misalkan ternyata akses menuju proyek itu jalannya masih jelek, maka kita kasih di sini adalah pembuatan jalan sementara akses proyek. Nah, itu kita siapkan juga, karena kalau tidak nanti kontraktor akan mengecas, gitu ya, meminta biaya untuk pembuatan jalan. Itu jadi pekerjaan tambah, gitu. Nah itu ya, jadi banyak yang nanti perlu kita pertimbangkan dan sangat tergantung dengan lokasi lapangannya. Maka nanti di sini saya ingin lihat set plan Anda, yaitu kan sebelah kiri kanan depan belakang itu seperti apa. Apakah perlu ada pembuatan akses route ya, atau jalan sementara itu buat akses ke proyek. Nah kemudian bagaimana dengan lahan, antara lahan dan luasan bangunan. Mungkin untuk dalam perkotaan mungkin dia tidak punya lahan lagi untuk stok material, maka dia harus nanti menyewa lahan tempat lain. Nah itu kita siapkan di sini anggarannya, gitu ya. Nah oke, kembali ke sini, pekerjaan siapan biasanya ada migrasi, pembersihan, pagar itu pasti, tapi luasannya tergantung seperti tadi ya. Apakah kiri kanannya itu sudah dinding bangunan orang lain? Kalau ada berarti nggak perlu, hanya pagar depan aja. Nah itu situasional sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kemudian pengukuran dan boplang tentu ada ya. Papan nama proyek itu juga wajib ada ya. Nah yang ini nanti kalau sekarang struktur POK-nya itu SMK 3 atau SMKK ya, bukan SMK 3 sebenarnya. Sekarang namanya SMKK. Itu dia tersendiri, bab 2 sendiri dia ya. Nanti ada uraiannya banyak tuh, nanti saya kasih contoh. Permen PU-nya itu ada ya, untuk biaya K3 namanya SMKK ya, itu manajemen keselamatan konstruksinya. Itu apa aja yang harus diikutkan ya, mulai dari ahli K3, supervisor, kemudian membuat RK3, RMBK, kemudian dokumen-dokumen lainnya ya. Nah itu seperti APD, untuk persiapan APD, kemudian penyuluhan dan seterusnya. Latihan tanggap darurat. Itu sudah ada formnya, nanti tinggal isi apa biayanya, angkanya ada ya. Nanti muncullah berapa anggaran untuk K3-nya. Nah, kemudian masuk ke pekerjaan tanah. Dan tanah di sini itu berarti apa? Ada galian dan urugan biasanya begitu ya. Nah, galian dan urugan. Nanti tergantung galiannya dihitung berdasarkan biasanya pelket, tiding itu kan digali ya, karena biasanya berada di bawah tanah. Atau ada cut and fill ya. Jadi nanti urugan itu apakah
volumenya nanti bisa dihitung apa harus mendatangkan dari luar atau cukup dari hasil galian tile cap itu buat urukan kembali. Nanti apa peninggian lantainya biasanya di lantai dasar itu perlu tanah, ya. Apakah dengan volume tanah hasil galian tile cap itu cukup untuk menimbun, untuk meninggikan lantai. Ya. Saya nggak tahu apakah di perencanaan Anda sudah di apa namanya diisi ya elevasi ground floor itu dari jalan plus berapa, ya. Kan nggak mungkin sama ya dengan posisi jalan. Tapi sih memang itu domainnya orang arsitek ya yang akan mendesain itu. Kalau kita kan lebih cenderung ke desain strukturnya ya. Kalau kita lihat gambarmu itu rata-rata oke, nanti untuk menghitung volume urutannya Anda bisa aja lantai dasar itu kamu posisikan plus 50 cm atau 60 cm ya, berapa trap tangga, 3 trap kali 17 anggaplah 55an cm ya, plus 55 cm dari jalan atau bukan jalan atau pelataran parkir ya, area parkir. Nah, parkir sendiri biasanya naik juga dari jalan itu kurang lebih 20 sampai 30 cm, sehingga posisi dasar bangunan lantai dasar itu berada di plus 80 sampai 1 meter mungkin ya dari muka jalan, karena jalan lama-lama akan naik ya. Tidak mungkin kita membangun di awal itu sudah sama dengan jalan, nanti posisi bangunan lantai dasar berada di bawah jalan. Nah, itu selanjutnya kemudian ada pekerjaan penunjang. Ini kalau bangunan yang dalam kontrak itu ada bangunan penunjang lainnya seperti ini dipisah. Sebenarnya masuk ke pekerjaan persiapan juga nggak apa-apa ini ya, yang poin C. Nah, ini kan kadang-kadang dibuat seperti ini. Sewa kontainer untuk di-skip. Ini nggak apa-apa. Sekarang bisa dibuat seperti ini ya. Kita tidak perlu membuat bed dan kerja tapi sewa kontainer. Tapi yang disiapkan itu hanya untuk di-skip. Kemudian sewa TC lengkap ya, itu dengan fondasinya biasanya kita harus hitung. Fondasi TC minimal 4 atau 5 titik pancang untuk fondasi TC. Kemudian pembuatan bedang buruh, pembuatan gudang semen dan sebagainya. Ini harus kita siapkan, kita anggarkan ya dalam pelaksanaan proyek supaya itu menjadi memang ini kebutuhan gitu ya. Jadi nah ini sebenarnya ini semua kecuali B itu masuk ke pekerjaan persiapan gitu. Nah, yang B, poin B itu nanti masuk ke pekerjaan tanah di poin kedua sebenarnya, pekerjaan struktur ya. Nah itu yang kadang-kadang memang agak berbeda misalnya tidak baik. Maka yang disampaikan Pak Sapri di awal itu kan level 0 itu kan nama proyek, level 1 itu adalah pembagian secara garis besar. Ada pekerjaan persiapan, kemudian pekerjaan tanah, kemudian pekerjaan struktur atas, struktur bawah, kemudian arsitektur, MEP, sama landscape gitu. Nah seperti itu kemudian yang di breakdown-kan lagi gitu. Nah ini kalau sudah di breakdown seperti ini. Nah ini yang perlu Anda buat ya, pekerjaan struktur. Pekerjaan strukturnya ya. Ini ada tanah, ini sangat tergantung terhadap gambarmu ya. Ini ada pekerjaan galian, cap, galian tanah slope atau tie-beam. Nah ini rabat beton itu yang nanti di lantai bawah ya, lantai dasar itu. Sebelum pasangan keramik kan itu dia keramik kan nggak mungkin taruh di atas tanah ya. Jadi ada beton rabatnya itu tebal 5 cm atau 10 cm tergantung. Kalau muka air tanahnya tinggi ya mungkin kita pakai 10 cm tapi beton struktural itu ya, supaya dia sebagai juga untuk mengantisipasi uplift ya, karena kalau enggak nanti keramiknya naik ya kalau tekanan tanah air tanahnya tinggi terlalu tinggi.
Kemudian pekerjaan pondasi. Nah, di sini tergantung apa mau bore pile atau pancang. Nah, kalau pancang di sini harus dibedakan jadi dua. Ada item pengadaan, ya, ada item jasa pemancangannya. Ya. Kemudian penyambungan, pemotongan, dan penyambungan sini nggak ada. Nah, maksudnya kalau dia kira-kira ada yang pakai pancang di sini? Ada ya? Kalau nggak ada, bore pile cukup satu. Ya, jadi pekerjaan bore pile. Tapi bore pile itu nanti tolong dipisah ya, sama seperti ini. Nah, ini nih. Nah, untuk pekerjaan beton sebaiknya dibuat seperti ini. Misalkan pile cap tipenya, ya, tipe pile cap 1, pile cap 2, dan seterusnya kalau beda-beda. Nah, kemudian kenapa? Supaya kita memudahkan memprogres. Kenapa kita buat seperti ini? Supaya kita memudahkan progres nanti. Misalkan beton, ya kalau misalkan dia belum cor, berarti ini kita progresnya 0 dulu. Begitu juga ngitung biayanya juga sama ya. Nah, begitu misalkan setelah galian selesai kan pasang lantai kerja sudah, itu masuk di atas. Nah, ini pasang begesting. Kemudian pembesian dulu mestinya kalau pile cap ya. Besi turun, kemudian begesting. Nah, kalau misalkan belum dicor, ini udah bisa diprogres. Oh, besinya sudah kepasang, progresnya, kemudian begestingnya. Nah, cara menghitung pun enak kita ya. Jadi untuk analisa harga satuannya, kalau beton ya kita tinggal menghitung pekerjaan beton nanti. Tapi di sini ada ini ya, jasanya. Jadi kalau bukan beli di ready mix, jangan dihargai dengan beton ready mix di harga di batching plan, karena enggak, itu kan baru beli di bahan, tapi biaya untuk pengecorannya, upahnya kan belum, alatnya belum. Nah, di sini sudah termasuk biaya bahan, biaya upah, biaya alat. Ya kan, komponen harga satuan kan cuma terdiri dari 3 itu kan. Nanti, nah itu di laporan 4 baru kita isi. Tapi di sini cukup volume dulu ya. Namanya bill of quantity, daftar pekerjaan, uraian pekerjaan ya. Oke, sampai di sini nanti ini ya, sudah dipahami ya. Nanti untuk beton nanti saya tetap minta ada begini ya. Nanti dipisah ini. Karena nah, ada juga nih contoh yang stop share di mana nih? Ya, ada satu lagi Bapak presentasi sekalian. Yang baja, ini yang baja hati-hati jangan membuat BOQ yang modelnya begini. Nanti agak menyulitkan ya. Ini sama di pekerjaan awalnya, sama nih pekerjaan persiapan kurang lebih seperti ini ya. Ini nanti, tapi tergantung. Ini tadi yang di sana listrik kerja, air kerja itu nanti disiapkan ya. Nanti. Nah, ini kalau ada existing, bangunan existing, dia kita kasih biaya untuk pembongkaran. Ya, pembongkaran. Kemudian arsiteknya ini, tapi nanti kita lewatin dulu ya. Arsitek, kemudian yang fondasi sama nih, kebetulan fondasi pancang, ada tes PDA, nanti ini sama juga, mungkin bortai juga ada tesnya. Nah, ini kemudian pile cap-nya sama, ada beton, ada pembesian, ada begesting. Nah, yang sini agak kurang tepat dalam membuat uraian pekerjaannya itu kalau dibaca. Nah, ini pekerjaan baja, Habim, ini tidak menyebutkan, mestinya digambarkan sudah ada kolomnya, kolom lantai 1, kolom lantai 2, ya, nggak apa-apa nanti volumenya gitu ya. Ini hanya semua WF. WF ini kan bisa aja di lantai 1, WF tipe ini ya, yang ukuran WF 250, ini yang di mana aja, sehingga nanti kita kebingungan dalam memprogres. Walaupun sebenarnya bisa juga, yang terpasang itu berapa kilo sih gitu kan. WF 250 yang terpasang baru di lantai 2, misalkan. Itu kan kebetulan strukturnya bacanya. Nah, ini lantai 2, itu lantai 2 berapa kilo gitu. Tapi ini harus kita menghitung. Tapi kalau di sini berdasarkan misalkan lantai 1, kolom Habim, kemudian balok induk WF
300, balok anak WF 250. Kan enak itu. Jadi itu lebih apa namanya? Detail penjelasan di wilayah pekerjaan ini. Gitu ya. Jadi nanti kemudian tangga juga demikian. Ini tangga, kalau tangga beton berarti ada beton, ada dressing, ada pembersihan. Ada pertanyaan dari sini? Pak mau tanya. Yep. Untuk di BOK ini kita perlu masukin analisa harga satuan pekerjaan juga nggak sih Pak? Oh, belum. Kalau di BOK itu hanya baru daftar pekerjaan aja berdasarkan volume, namanya bill of quantity kan. Itu daftar volume pekerjaan sebenarnya kalau dibahasakan gitu ya. Tapi kalau sudah ada unsur harga satuan itu menjadi rencana anggaran biaya atau RAB. Ya. Jadi RAB itu ada dua kalau istinya. Tiga ya. Satu RAB yang dikeluarkan oleh perencana, kemudian satu RAB oleh owner, satu RAB oleh kontraktor. Nah, RAB yang dikeluarkan perencana itulah yang kemarin saya sebut engineer estimate EE ya. Nah, kalau ini kita laporan satu, sebenarnya kita ngeluarin RAB juga, tapi bukan RAB namanya itu tadi EE ya, engineer estimate. Itu harga dari engineer atau perencana. Apa tuh fungsinya itu? Fungsinya itu adalah untuk menentukan HPS, harga perkiraan sendiri. Jadi ceritanya begini, kalau kita membangun gedung ya, misalkan saya Politeknik PNJ ya, kita mau mengajukan tahun depan membangun gedung J 10 lantai gitu misalkan. Maka tahun ini saya harus membuat draft pagunya dulu. Kalau saya bangun 10 lantai itu kira-kira saya harus meminta anggaran ke pemerintah berapa. Kan gambarnya belum ada tuh. Gambarnya belum ada, baru angan-angan aja. Oh itu nanti kebutuhan ruangnya, berarti namanya FS. Jadi dari situ kita bisa hitung kebutuhannya. Ya. Nanti ada Excel-nya itu. Berapa luas lantainya. Kemudian berapa harga standar per meter persegi DKI misalnya, atau Depok kita. Nanti dari situ kan ketahuan, oh dapatnya misalkan 300 miliar gitu. Nah itu sebagai pagu namanya. Jadi pagu anggaran kita di Politeknik itu untuk bangun gedung 10 lantai itu dapat anggaran 300 miliar. Nah kemudian kita ngundang perencana, tender, menanglah perencanaan. Si perencana A ini ya kita keluarkan TOR kan, oh ini bangunannya luasannya sekian meter persegi, kemudian fasilitasnya begini ABC, nanti dibuatlah oleh perencana. Nah perencana akan menghitung berdasarkan hasil PED-nya, itu keluarkan angka di misalkan ketemunya di 290 miliar. Pak ini EE-nya ketemu 29 miliar, oke ini bisa. Nah dari 209 miliar di store ke kita PNJ, kita evaluasi lagi itu, kita review lagi mengundang inspektorat biasanya. Apakah perhitungan si perencana itu sudah oke? Oh ini udah bagus nih, udah kita turunkan 5%. Jadi katakanlah 5% berapa itu ketemu. Nah itulah jadi HPS, harga perkiraan sendiri. Itu yang kita publish nanti di tender. Oh dokumen DED-nya udah jadi, kemudian kita lelang nih, kita submit di website kita. Akan dilelang, ditenderkan pembangunan office di PNJ dengan nilai 280 miliar. Nah, baru kita posisi kontraktor akan itu mendownload itu dokumennya, DED-nya ya, DED, BOQ itu udah ada itu nanti sama RKS. Nah, baru si kontraktor inilah menghitung lagi, membuat RAB. Nah, ternyata setelah dihitung oleh kontraktor, ketemunya 270 miliar. Oh, berarti kalau saya hitung segitu, berani saya maju. Saya ikut tender nih. Karena kompetitif itu kan, harga kita di bawah harga APS. Nah, itu udah tender lah nanti ketemu. Nah, begitu menang, maka dokumen itu menjadi
dokumen kontrak POK yang dibuat oleh perencana tadi dengan harga 270 miliar. Biasanya kontraknya bentuknya kalau yang begitu gabungan antara lansam dengan unit price. Jadi yang harga satuan LS itu di lansam, tapi kalau ada ada volume dengan satuan metrik ya, meter persegi, meter kubik, buah, dan itu menjadi harga satuan. Ya kurang lebih seperti itu ya, proses pembangunan ya, pengelolaan baik dari bagaimana kita menganggarkan, kemudian bagaimana kita kontrak. Karena 300 miliar tadi tidak hanya untuk itu ya, tidak hanya untuk fisik, tidak hanya untuk kontraktor aja, karena di situ ada konsultan nanti perencananya, kita bayar dari 300 itu ya itu. Kita bayarkan untuk konsultan pengawas MK-nya itu ngambil juga dari 300 M tadi. Jadi termasuk dana pengelolaan kegiatan nanti itu ya, panitianya. Itu juga di situ, sehingga 300 miliar itu nggak pure untuk pekerjaan fisiknya. Itu mungkin harus sudah semua all in gitu maksudnya. Ya. Nah, itu kurang lebih ya. Oleh karena itu tahapan kita ini kan masih posisi sebagai perencana. Ya. Nanti laporan 2, 3, 4 itu kita sudah masuk posisi di pelaksana atau kontraktor. Nah, memang pada saat kita bikin laporan 4, kita nggak tahu HPS-nya berapa gitu. Sebenarnya bisa sih, ya. Kalau pekerjaan struktur itu kan kurang lebih maksimal di 30% ya. Nanti kita bisa hitung. Untuk bangunan Anda 8 lantai, misalkan berapa total luasan, kalikan anggap aja 6 juta, itu berapa, itu standar ya. Non standarnya ambil kalau bangunan tinggi itu kurang lebih di 80% ya. 80% hitungannya. Nanti setelah di 84 saya ini kan dah ya, supaya tidak lompat itu, karena bisa kita hitung sebenarnya berapa sih anggaran yang kita butuhkan. Gitu. Barangkali ada yang sudah membuat draftnya, boleh di-share, atau Sultan kemarin udah bikin itu ya, RKS, coba outline-nya kayak apa? Berapa RKS, Pak? Ya boleh, outline-nya dulu boleh, atau sudah ada keluar. Atau outline-nya atau daftar isinya dulu, kita lihat. Bentar, Pak. Kenapa nggak bisa dibuka, Pak? Apanya? Word-nya, Pak. Kok nggak ada ya? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Oke, udah. Saya kan referensinya dari ini juga, Pak. Maksudnya dari pertanyaan dari Kating juga. Kayak nama-nama proyek sama kayak gini itu ini aja kan, Pak, bebas aja kan ya, Pak? Saya namanya Ya, boleh, bebas aja. boleh. Iya, Pak. Ini terus ini istilah dan pengertiannya ini saya. Sebenarnya kalau ini yang buat itu panitia ya, panitia. Oh gitu. Ya, kalau kita sebagai perencana ya kita buat ini aja, bab itu apa namanya, spesifikasi teknisnya. Kalau ini kan spek umumnya ya, tapi nggak apa-apa, memang menjadi satu dokumen tender ya, seperti ini memang isinya nanti.
Cuman kalau dari sisi kita sebagai perencana sih, ini kan domainnya panitia lelang ya, yang buat ini ketentuannya. Tapi untuk ini ya memang kita buat seperti ini juga apa-apa nanti ya. Berarti yang harus kita buat itu isinya tentang spesifikasi sama material ya, Pak? Ya, kalau yang ini kan panitia yang lebih tahu ya. Kita sebenarnya kalau kita di apa namanya di perencana itu membuat spesifikasi teknisnya, misalkan betonnya kan speknya apa, kemudian bagaimana persyaratan dalam proses pembuatannya itu kan, gitu. Coba ada spesifikasi teknisnya paling biasa bab 3. Enggak, Pak. Isinya cuma pasal-pasal gitu doang pas saya buatnya. Oh, Saya kira belum situ ya. Oh, nggak apa-apa sih itu. Ini baru penjelasan pekerjaan. Ya, ini masih di nanti draft untuk itu apa namanya lelang kan. Persyaratan lelang nih, persyaratan lelang. Apa namanya? Kontraknya seperti apa ya. Ya ini memang menjadi satu kesatuan juga dengan RKS, tapi oh ini masuk kontrak sih nanti ya, maaf ya. Jadi draft kontrak. Ya itu Pak, kayak pengertian. Ya, kalau ini kan sama aja ini ya. Jadi cuma nanti yang berbeda itu di spek teknisnya karena tergantung dengan strukturnya kan. Iya. Ya mutu betonnya, mutu bajanya, kemudian bagaimana kontraktor harus mengerjakan, harus persyaratan itu. Contoh misalkan beton ya, beton kan kita sebutkan mutunya, kemudian manajemen mutunya seperti apa yang harus mereka lakukan itu kan. Nah ini juga nggak masalah sebagai sebuah pengetahuan ya. Anda juga harus mengetahui proses dalam dokumen lelang itu apa aja sih yang harus ada gitu ya. Kalau misalkan suatu saat Anda juga menjadi panitia, nah ini dokumen inilah yang Anda siapkan ya. Kurang lebih ruang lingkup dalam pengaturan penyedia jasa nanti seperti ini memang ya. Kewajiban shop drawing gitu. Mereka kontraktor makanya di pekerjaan persiapan dikasih anggaran untuk pembuatan shop drawing dan aspect drawing ya. Nah, terserah mau anggaran berapa hitungan ya. Biasanya bisa dimasukkan karena itu ada outputnya. Jadi semua pekerjaan yang memang nanti bisa kita progres, bisa kita lihat outputnya itu bisa. Contoh, jadi kontraktor, kenapa? Karena di BAST, berita acara serah terima itu pertama, maka salah satu lampirannya harus ada aspect drawing, gambar yang terlaksanakan. Ya. Kalau di awal dia kan gambar rencana itu ya, DED. Namanya gambar for construction. Itu yang diterima. Nah, dari gambar for construction itulah dibuatkanlah gambar kerja. Gambar kerja itu namanya shop drawing. Ya, misalkan pembuatan detailingnya ya. Nah, jadi kalau gambar Anda ini baru gambar porkon, gambar besarnya. Nanti perlu pendetailan ya. Misalkan detail penulangan, misalkan di drawing ya. Kemudian juga belum ada mungkin gambar standar umum penulangan ya. Misalkan bagaimana sambungan overlapnya ya kan, karena di lapangan kan terbatas ya. Panjang tulangan cuma 12 meter, samping juga terbatas dengan metode pelaksanaan ya. Misalkan balok gitu. Nah itu mungkin perlu dilakukan optimasi dalam menghitung tulangannya. Gimana meletakkan sambungan pemutusan tulangan itu, maka ada bar bending schedule. Nah itu perlu detail, gambar detail yang disetujui oleh pengawas. Nah ini kan di sini gambar shop drawing, kontraktor wajib membuat gambar shop drawing sebelum pekerjaan itu dikerjakan. Jadi kontrak atau pengawas itu boleh
tidak mengizinkan kontraktor kerja jika kontraktor belum membuat shop drawing yang mendapat persetujuan konsultan pengawas. Itu kan proses administrasi proyeknya ya, ritme kerjanya. Jadi ketika kontraktor belum buat shop drawing, maka dia tidak bisa memulai pekerjaan. Gitu. Oke ya, nanti diteruskan aja Sultan sampai nanti itu terakhir itu bab terakhir tentang adalah persyaratan teknis. Nah, ini kan umum, persyaratan administrasi, persyaratan teknis. Ada minimal 3 bab. Cuman segini doang. Iya Pak. Masih ketinggalan. Belum sampai studi teknis ya Pak. Iya, ini baru umum aja. Nanti, oh ini penyimpanan dan material. Oh sebenarnya udah ada ini kayaknya. Jangan bicara shop drawing ya. Oh terus ke atas lagi. Pelelangan. Oh bukan. Gabungan ya benar. Coba cari lagi yang lain biar yang minimal terdiri dari 3 bab itu Sultan. Bab 1 itu adalah tentang ini ya. Proses lelang biasanya itu persyaratan umum. Proses lelang kayaknya ada di Pak. Itu terus yang bab 2 persyaratan administrasi. Jadi yang bisa itu apa aja. Ini. Oh. Ya. Mana ya? Nah, ini Pak tata cara pelelangan Pak. Oh iya. Tapi yang masih kurang itunya ya. Tekniknya Pak. Ya. RKS kita coba Bapak cari dulu ya. Ini Pak, saya stop ya Pak. Contoh RKS. Ini dia. Kelihatan nggak? Jadi RKS itu bab 1 syarat umum dan teknis. Terus bab 2 site development, arsitektur, struktur, NDP. Ini khusus yang domainnya itu ya. Domainnya kita coba buka syarat umumnya. Kelihatan nggak? Belum kebuka sih Pak Word-nya. Oh ini stop dulu ya. Itu tadi kan nah ini syarat umumnya teknis domain, presentasi, gambar kerja seperti ini. Nah ini yang di luar itu tadi ya, di luar mungkin sekarang dokumen itunya dipesain ya. Kalau yang punyamu itu kan dijadiin satu ya, satu dokumen. Tapi ini yang betul-betul tentang RKS-nya aja. Karena ini yang akan harus cocok dengan BOQ-nya nanti ya. Mobilisasi apa nama proyek? Ini harus ada di script mas kerja. Ketiga. Ini persyaratan.
Nah, semuanya harus matching dengan itunya ya. Layout ini. Nah, ini kalau di apa namanya? RKS, di dokumen keseluruhan ini adalah bab tadi saya berspesifikasi teknis yang terdiri dari ada umum nanti sampai di sini RKS ukuran harus jelas gambar istilah drawing tanggung jawab kontraktor. Nah, ini ketentuan dan syarat bahan. Ini masih syarat umum sih ya. Penyimpanan masih umum. Kalau yang detail nanti ada terkait dengan ya supplier, subkon, yang tempat kerja, drainase, saluran, semua harus diatur ya. Nah, maksudnya yang ini, jadi pengaturan mekanisme kerjanya. Jadi kontraktor, misalkan pengukuran tapak ya, sebelum pelaksanaan pekerjaan, kontraktor diwajibkan melakukan pengukuran kondisi existing ya, tapak terhadap posisi rencana bangunan. Nah, ini yang biasanya di awal kalau Anda jadi kontraktor maupun pengawas, pastikan dulu ya, bangunan itu digambarkan, dicek dulu kondisi tapak, set plan Anda. Kemudian disuperimpose dengan posisi bangunan. Match nggak dengan gambar set plan yang ada di gambar. Nah, itu untuk yang sampai nanti Anda sudah melakukan pemancangan atau pengeboran profile, tapi ternyata berbeda. Jadi posisi bangunan tidak sesuai dengan rencana. Itu kan kalau sudah ngebor nggak bisa. Maka sebelum melakukan pengecoran, penentuan titik-titiknya itu diplot lagi ke gambar rencana. Sama nggak kondisi existing hasil pengukurannya, topografinya seperti apa dengan gambar site plan-nya. Ya. Karena itu kunci ya, sangat vital sekali perlu kita lakukan. Apakah posisi bangunan itu sudah sesuai dengan rencana. Kalau terjadi perbedaan, misalkan di site plan lebar lahan depan itu 10, ternyata setelah diukur di lapangan itu cuma 8 meter. Nah, itu harus Anda laporkan gitu. Itu kalau nanti teknis lapangan ya. Jadi tidak bisa kenapa ini perlu dijelaskan di dalam pasal RKS itu dijelaskan kondisi. Jadi seperti ini lakukan pengukuran existing terhadap posisi bangunan rencana ya, atau rencana bangunan. Hasil pengukuran harus diserahkan kepada direksi atau konsultan pengawas dan konsultan perencana. Kalau tidak ada perbedaan, maka konsultan pengawas menginstruksikan oke, bisa dilanjut. Tapi kalau ada perbedaan, konsultan akan menanyakan ke perencana kembali. Ya, ini ada perbedaan kondisi lapangan terhadap gambar. Solusinya apa? Nah, itu ya. Itu mekanisme kerja atau pelaksanaan di lapangan. Ya, itu ya. Coba nanti dicari kalau mau di. Tapi ini juga tidak apa namanya bagus banget gitu ya. Tapi nanti Anda bisa langsung sekaligus review. Jadi bahan nanti kalau mau itu nanti saya. Tapi ini sebenarnya nggak boleh di-share ya. Saya harus dapat izin dari perencananya. Ya mungkin saya tidak share di itu, nanti pakai Google Form aja ya, nanti Anda download. Kan gitu ya, kalau kita share di apa namanya, saya kasih Pak Sapri nanti biar dibuatkan Google Form, nanti yang bisa mengakses terbatas itu. Tapi tolong jangan di-share kemana-mana ya, karena ini dokumen punya perusahaan lain ya. Kita ya kalau memang udah cukup dipelajari aja, kalau sudah tidak diperlukan nggak perlu di-share. Nanti biar dokumen contoh-contoh itu dibuatkan Google Form sama Pak Sapri, dan yang bisa mengakses itu hanya kita kelas ini. Karena dokumen-dokumen itu kalau sekarang berseliweran, kalau bukan dapat izin nanti kita bisa kena. Walaupun ini hanya proses buat pembelajaran ya. Baik, ada pertanyaan? Ya jadi minta tolong ya, jangan ini
terlena dengan waktu. Karena ini cukup menyita waktu. Tapi kalau Anda sih sebenarnya cicil, ya, saya kira udah perhitungan waktu saya udah cukup lah ya. Dari pengalaman beberapa tahun saya ngajar PW, itu kalau Anda ikuti tahapannya ya, seperti saya sampaikan tadi, minggu ini progres ini harus sudah nyampe apa, itu nanti Anda tidak seperti kita itu proyek lah ya. Kalau Anda pending nanti di ujung, sementara batas waktu kontrak kan nggak akan mundur gitu. Ya. Maka bobot pekerjaan nanti ke belakang akan semakin tinggi. Ya kan? Kalau kurva S kan kurang lebih seperti itu kan. Kalau Anda memahami kurva S itu kan, kenapa kurva S itu di bagian tengah cenderung tajam sudutnya atau naik kayak, karena secara sekuen pekerjaan proyek kan begitu ya. Di awal itu kan belum banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan. Hanya pekerjaan persiapan, terus bobotnya kecil. Sehingga dia cenderung landai kan. Landai. Nanti kalau sudah lahan terbuka, pondasi udah kepasang, nah itu sudah mulai bermunculan banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan. Sehingga apa? Bobot rencananya juga bisa kita lebih tinggi. Sehingga itu mulai menanjak gitu kan. Menanjak. Sehingga nanti di fixnya itu, puncaknya itu biasanya di sepertiga tengah, ya, sepertiga depan, sepertiga tengah, itu kreditnya pekerjaan. Terus kenapa di sepertiga terakhir mulai melandai lagi? Karena apa? Banyak pekerjaan sudah selesai. Banyak pekerjaan sudah selesai itu, jadi dia menurun lagi, beban kerjanya menurun lagi, jadi mulai melandai lagi ya. Nah itu kenapa kurva S, bentuk siklus kerja konstruksi itu menyerupai kurva S. Ya, kalau dia kurvanya datar begitu, berarti ya dari awal santuy ya. Ya begitulah kurang lebih ya, siklus project itu ya. Di awal itu slow karena memang nggak bisa kita ngerjain arsitektural kalau strukturnya belum jadi kan gitu. Nah, jadi nanti begitu separuh pekerjaan struktur jadi, maka sudah mulai situ masuk ME-nya masuk, arsiteknya masuk. Nah itu sudah mulai crowded lah. Berarti kan kalau banyak pekerjaan, banyak bobotnya. Sehingga bobot mingguannya bisa sampai 5% gitu. Nah itu mulai tajam, grafiknya mulai tajam atas gitu ya. Nanti kalau sudah mulai banyak selesai, dia akan melandai lagi di sepertiga terakhir itu. Nah ini juga demikian saya harapkan ya. Jadi satu laporan ini 5 minggu. Minggu pertama kan masih sifatnya pengumpulan data ya. Pengumpulan data, nanti minggu kedua mulai membuat draft, minggu ketiga sudah mulai ini ya, sudah ada progres sekitar 20-30%, nanti minggu keempat sudah finishing, tinggal bisa loadnya lebih tinggi gitu. Ya. Kalau Anda nggak atur gitu, ya agak berat sih nanti di akhir ya, karena kan tugasnya bukan hanya ini. Kamu masih ada mata kuliah lain kan, kalau tidak salah. Di semester ini, semester berapa nih? 7 ya. Kalau semester 7 itu bebannya paling berat ya, semester paling berat ya. Karena tugas besar banyak ya. Ada baca, beton. Makanya dulu, oh iya benar, masih di semester 7 sih. Ya, semester 6, 7 yang agak berat. Nanti semester 8 agak longgar. Karena tinggal tugas akhir sama PKL. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang masih bingung? Pokoknya ini materi yang agak susah kok, cuman perlu waktu untuk menyusun gitu aja. Karena contohnya banyak banget ya. Coba aja searching di Google itu, contoh BOQ gedung itu banyak sekali contohnya. Cuman jangan yang satu ya. Ada beberapa kamu cek kemudian persiapan. Mereka nggak ada yang, karena ini nggak semuanya sama gitu nggak. Karena tergantung dari headline-nya. Tapi yang sama pasti ada K3-nya, kemudian diresekit, hampir sama lah. Yang berbeda itu pooling kalau perlu akses root atau tidak. Tapi yang lainnya saya kira sama semua. Listrik kerja, kemudian air kerja itu pasti harus disiapkan anggarannya kan gitu. Kecuali kalau dia gedung membangun di gedung existing, mereka
ownernya sudah menyediakan listrik dan air kerja, ya udah berarti itu nanti by owner gitu ya. Tapi kalau nanti itu bangunan baru, otomatis kontraktor kita siapkan anggaran untuk pengadaan sambungan listrik dan pemakaian listrik selama proses pelaksanaan. Begitu juga airnya. Kalau kita tidak siapkan anggaran, dari mana dia? Tekor nanti. Dan sampai kontraktor tekor, nggak ada yang nawar. Ibarat kita jualan, nggak laku jualan kita. Nah itu semacam reputasi kita ya, sebagai perencana. Ini kita sebagai perencana kan, kalau kita menentukan estimate engineer-nya terlalu rendah, begitu di tender, nggak ada yang nawar. Semua, misalkan APS-nya tadi ya, 290 miliar, ternyata kontraktor yang mau ikut semua ngitungnya di atas 300 miliar. Berarti kita yang salah. Akhirnya apa? Gagal lelangnya, gagal tendernya. Gak dapat pemenang. Kenapa? Gak ada yang berani di bawah itu kan. Sama dengan HPS aja nggak berani. Karena setelah mereka hitung, ternyata, wah nggak mungkin dengan harga sekian. Nah, punya selidik apa? Ternyata banyak item yang tidak masuk. Karena harga itu nanti, harga totalnya itu akan berdasarkan DOQ kita, item pekerjaan. Maka kelengkapan kita memasukkan item pekerjaan itu dan menghitung volume itu akan, karena perbedaan itu bisa terjadi. Pertama, satu, kita tidak detail membuat uraian pekerjaan, artinya ada yang tertinggal. Yang kedua, walaupun itunya detail, oke, kitanya uraian pekerjaannya lengkap, detail, tapi dalam menghitung volume kita sering salah, terlalu lebih kecil dari aktual nanti. Nah itu kan berpengaruh juga. Terus yang kedua, uraian pekerjaan sudah benar, volume sudah benar, berarti masih ada satu poin yang menyebabkan harga kita kerendahan. Pertama, harga satuan, ya, terakhir harga satuan. Kalau kita membuat harga satuannya terlalu rendah, maka total biayanya juga akan rendah. Nah, harga satuan itu komponennya apa? Ada harga bahan, harga upah, dan harga alat. Ternyata Anda harga bahannya seperti besi, Anda menggunakan data sebelum besi naik ini, gitu kan? Cuman 7.000 per kilo. Padahal sekarang sudah hampir 20.000. Ya nggak akan laku kita lelang gitu. Ya. Nah, itu nanti tahap di laporan 4. Tapi sekarang laporan 1 kita coba siapkan daftar pekerjaan itu yang detail dan nanti perhitungan volume yang akurat. Itu sebagai standar atau persyaratan dokumen kita itu baik, ya. Kita bisa atau layak untuk di tender gitu. Karena nanti bisa sih kita cross check di RAB akhir kita berapa nilainya, terus kita bagi dengan luasan lantai, maka berapa jatuhnya per meter persegi. Itu sebagai kontrol kita juga secara estimasi kasarnya, ya. Oke, ternyata bangunannya ini per meternya cuma 4 juta jatuhnya. Wah, berat gitu kan. Lalu selain ada yang nawar, rumah tinggal aja ada yang milas 5-6 jutaan. Gitu. Tapi atau sebaliknya, ternyata per meternya ini udah sampai 20 juta tuh. Wah, berarti ada yang salah nih kita ngitungnya. Gitu. Nah, itu nanti saya di laporan 4 saya akan kontrol demikian. Nanti baru kita cek apa kesalahan di harga satuan, apa kesalahan di volume. Oke ya, itu secara garis besar dokumen yang masuk mata kuliah PW ini yang perlu kita siapkan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan? Jadi terus terang harus agak ini ya di DOQ ya, karena betul-betul pahami ya, karena itu nanti pasti kepake. Kalau Anda masih berkecimpung di sipil itu pasti kepake. Kalau Anda biasanya
yang fresh graduate itu biasa ditempatkan apa di QS, ya di QS pasti pertama Anda masuk biasanya pegang QS. Tugasnya apa? Mengecek volume BOQ-nya itu antara BOQ dengan rel lapangan, ya kan? Kenapa? Karena project manager itu akan meminta ke pusat atau auditnya itu berdasarkan barang yang sudah di store ke proyek. Misalkan, pasti kalau kita menang proyek, kita sudah susun tuh RAP-nya, rencana anggaran pelaksanaan kan. Oh, besinya butuh berapa ton sih? Oh, 200 ton. Oke, secara keseluruhan 200 ton. Maka ketika ngambil pertama, saya kirim 100 ton di awal. Nanti sama bagian pengadaan pusat sudah tinggal sisanya dihitung. Tapi kalau sudah terakhir, menurut bagian pengadaan pusat itu, oh besinya udah terkirim semua, tapi Anda minta lagi. Wah, Anda kena audit gitu. Anda pasti diaudit. Ini besinya yang 200 ton lari kemana? Atau tidak seimbang dengan progresnya. Ternyata setelah diaudit, besi itu baru habis cuman 190 ton. Gitu. 10 tonnya kemana nih? Gitu. Nah, tapi kalau itu terjadi, itu kan berarti ada apa ya, kalau betul seperti itu jadi menjadi kecurigaan kan. Jangan-jangan besinya yang kemarin bukan lari ke proyek, tapi ada lari ke perumahan gitu ya. Nah, itu kan bisa ada. Sekarang udah susah, pasti nggak seperti zaman dulu. Harus kontrol. Karena begitu Anda jadi project manager atau Anda jadi executive, Anda di sebelum proyek sudah store itu kebutuhan bahannya apa aja. Karena buat strategi project bagian pengadaan itu untuk mencari supplier kan akan ditender lagi. Oh, besi nanti ditawarkan ke supplier besi kan sudah disonding. Oh, kebutuhan besi untuk proyek A ini 200 ton. Nah, suppliernya berani ngasih berapa per kilonya. Kemudian bagaimana mekanisme pembayaran. Kan itu deal di awal. Gitu ya. Kalau dari pihak kita kontraktor sih mintanya, wah ini bisa nggak di tempo pembayarannya, nunggu termin cair kan gitu. Tapi kalau besi kan susah, kadang-kadang mereka minta cash. Nah, itu kan mengatur cash flow juga. Project manager kan akan mengatur cash flow-nya juga. DP-nya sekian ini supaya bisa bahkan DP 20%. Nanti tagihan pertama boleh nagih di progres 30%. Nah, itu bagaimana ngaturnya? Kita dengan DP 20% kita menghasilkan progres 30%. Nah, sampai, besinya dibayar semua, habis DP. Nggak bisa kan, besi batangan di lapangan mana bisa diprogres. Ya. Nah, itu sudah domain itulah ya. Project manager. Nah, itu yang perlu basicnya apa? Anda di BOQ. Jadi Anda masuk ke proyek sudah bisa hitung, begitu menang proyek, Anda review lagi ke BOQ-nya. Ya. Oh, ternyata pekerjaan ini antara BOQ dengan realitas dengan sesuai gambar itu masih ada sisa volume. Oh, yang ini kurang. Itu pasti akan ketemu begitu. Ya. Misalkan volume besi ternyata tekor nih. Setelah dicek ulang lagi di BOQ cuma 200 ton, ternyata di lapangan kebutuhannya 210 ton. Nah, di sini udah minus 10 ton. Kemudian keramiknya hitung lagi luasannya. Berapa butuhnya, berapa meter persegi, berapa dus. Tipenya ini dan seterusnya. Nah, itu nanti perlu kita pelajari atau kita tahu kalau kita sudah pernah membuat BOQ ini ya. Otomatis nanti Anda pastikan tim tender, syukur-syukur kamu masuk tim tender bisa dari awal udah tahu. Tapi kalau Anda masuk sudah jadi pemenang, otomatis kan Anda dikasih tugas untuk melakukan review kebutuhan realnya ya, kebutuhan real untuk siap bahan. Dan juga nanti progres lapangan untuk menghitung progres dasar untuk evaluasi dan monitoring proyek kan setiap minggu harus laporan progres. Nah, itu kalau kita di awal-awal biasa kurang lebih tugasnya seperti itu. Nggak mungkin kita langsung belum pengalaman dia langsung diserai jadi site manager gitu. Karena site manager itu memang
kita berangkat dari engineer dulu. Engineer 1-2 project sudah bisa naik ke site manager. Dari site manager nanti berapa kali bisa naik ke project manager. Karirnya ya. Jadi biasanya kalau di mudah atau biasanya di QC Anda ya, quality control. Nah, kalau kita quality control, maka kita juga harus melotok baca RKS-nya. Ya, persyaratan dalam pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan. Mutu bahannya, kemudian bagaimana proses pengerjaannya. Itu kan tertuang di RKS. Nah, kalau kita sudah pernah buat RKS, ya minimal tahu, oh kalau quality control pekerjaan beton itu seperti ini. Quality control pekerjaan pasangan keramik itu harusnya seperti ini. Ya, ini cukup kalau Anda kerjakan dan baca, walaupun Anda dapat gitu ya, bacaman dari kakak cutting, tapi kalau Anda baca ya minimal Anda sudah ada background dikit-dikit lah ya, kalau Anda bentar lagi masuk ke lapangan. Oke, saya kira itu dulu ya dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk absensi nanti sudah ada arahan dari Pak Sapri ya. Silakan di absen. Oh, absennya jadi 1 kelas ya? Oke, nanti saya. Ada pertanyaan? Cukup. Ya, baik. Untuk itu saya akhiri ya. Mohon untuk minggu depan disiapkan ya DOK sama RKS-nya. Baik, saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.